Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di mana pinggang bagian belakang terasa pegal yang tidak biasa, rasanya tumpul namun menusuk dalam. Seolah-olah ada beban berat yang menggantung di sana dan tidak mau pergi meskipun sudah dipijat atau ditempel koyo panas berkali-kali. Atau mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami mimpi buruk di siang bolong saat hendak buang air kecil, di mana air seni yang seharusnya mengalir lancar tiba-tiba tersendat, terputus-putus, dan diakhiri dengan rasa perih yang menyengat hingga membuat tubuh gemetar menahan sakit. Seringkali kita mengabaikan tanda-tanda ini dengan dalih hanya kurang minum atau masuk angin biasa, tanpa menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mengeras di dalam tubuh kita. Rasa sakit yang datang dan pergi itu sebenarnya adalah sinyal darurat atau alarm merah dari ginjal. Bapak dan Ibu yang sedang berjuang melawan benda asing yang keras dan tajam yang kita kenal sebagai batu ginjal. Batu ini bukanlah batu biasa, melainkan kristal-kristal limbah tubuh yang memadat, yang jika dibiarkan terus membesar, bisa menyumbat total aliran kencing dan merusak fungsi ginjal secara permanen hingga memicu gagal ginjal. Bayangkan ketakutan yang melanda ketika dokter di rumah sakit menunjukkan hasil ronsen dan berkata bahwa satu-satunya jalan adalah operasi pembedahan atau tembak laser yang biayanya bisa menguras tabungan hari tua Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terenyuh melihat pasien yang datang dengan wajah pucat pasi menahan kolik ginjal. Mereka datang dengan harapan cemas, takut akan meja operasi, takut akan biaya, dan takut akan rasa sakit yang konon katanya setara dengan rasa sakit melahirkan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk memberikan janji palsu, melainkan untuk berbagi kabar gembira tentang kearifan lokal, warisan leluhur kita yang ternyata mampu melunakkan batu karang dalam tubuh tersebut secara alami dan perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat umur dan kesempatan untuk terus belajar menjaga amanah tubuh ini agar tetap sehat walafiat di usia senja. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk sembuh dan hidup mandiri tanpa merepotkan anak cucu masih menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membuka lembaran rahasia tentang tanaman liar yang sering tumbuh di celah dinding namun memiliki khasiat penghancur batu yang dahsyat ini, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu. Sekarang juga, anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di sekolah kesehatan ini. Gratis selamanya. Namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan nyawa dan harta Bapak dan Ibu dari biaya rumah sakit yang mahal. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan panduan kesehatan terpercaya yang bisa menjadi bekal di masa tua. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar. Di bawah video ini, silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap ginjal bersih tanpa operasi, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Salim, seorang pensiunan guru berusia 69 tahun yang sangat dihormati di kampungnya. Pak Salim adalah sosok yang sangat sederhana dan aktif, namun beliau memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu sangat gemar mengonsumsi ikan asin dan jarang sekali minum air putih karena takut sering ke kamar mandi saat sedang mengajar mengaji. Suatu malam,
ketenangan rumah Pak Salim pecah oleh erangan kesakitan yang luar biasa dari kamar mandi, di mana beliau ditemukan terjatuh sambil memegangi perut bawah sebelah kirinya. Dengan wajah pucat dan keringat dingin bercucuran, Pak Salim segera dilarikan ke instalasi gawat darurat, dan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ditemukan adanya batu ginjal berukuran 8 mm yang menyumbat saluran ureter beliau. Dokter jaga saat itu menyarankan tindakan operasi segera karena ginjalnya sudah mulai membengkak. Namun Pak Salim menolak dengan keras karena trauma masa lalu melihat temannya yang operasi dan takut akan pisau bedah. Beliau memohon kepada saya untuk diberikan kesempatan mencoba jalan lain dulu selama 2 minggu, sebelum memutuskan untuk naik ke meja operasi yang menakutkan itu. Kisah Pak Salim ini adalah cerminan dari ketakutan banyak lansia di Indonesia yang merasa tidak berdaya ketika dihadapkan pada pilihan operasi di usia yang sudah tidak muda lagi. Beliau nyaris saja menyerah pada rasa sakitnya, namun tekad beliau untuk sembuh dengan cara alami membawanya pada penemuan ramuan herbal yang akan kita bahas tuntas hari ini. Pengalaman Pak Salim mengajarkan kita bahwa terkadang solusi terbaik tidak selalu harus mahal dan menyakitkan, asalkan kita tahu ilmunya dan disiplin dalam menjalaninya. Untuk memahami bagaimana batu ginjal bisa terbentuk dan bagaimana cara menghancurkannya, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah sungai yang airnya mengalir tenang, namun air tersebut keruh dan membawa banyak lumpur serta pasir halus. Jika air sungai itu mengalir deras setiap saat, maka lumpur dan pasir itu akan terus terbawa arus menuju muara laut tanpa sempat mengendap di dasar sungai. Namun, bayangkan jika musim kemarau tiba dan debit air sungai menyusut drastis hingga alirannya menjadi sangat lambat dan dangkal. Pasir dan lumpur yang tadinya meliang-leyeng kini mulai turun ke dasar, mengendap, menumpuk, dan lama-kelamaan mengeras terkena panas matahari, menjadi gundukan tanah keras atau batu cadas yang menghalangi aliran air. Begitu juga dengan ginjal kita. Jika kita kurang minum, zat-zat limbah seperti kalsium dan oksalat akan mengendap karena tidak ada cukup cairan untuk menghanyutkannya, lalu mengkristal menjadi batu yang keras dan tajam. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang menjadi penyebab utama sungai ginjal kita menjadi kering dan berbatu tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kurangnya asupan cairan atau dehidrasi kronis yang sering dianggap sepele oleh para lansia. Banyak lansia yang sengaja membatasi minum air putih karena merasa repot jika harus bolak-balik ke kamar mandi. Apalagi jika kondisi kaki sudah tidak kuat berjalan atau kamar mandi letaknya jauh. Tanpa air yang cukup, urin akan menjadi sangat pekat, berwarna kuning tua atau bahkan kecoklatan, yang merupakan tanda bahwa konsentrasi racun di dalamnya sangat tinggi. Dalam kondisi urin yang pekat ini, partikel-partikel pembentuk batu akan sangat mudah saling bertabrakan dan menempel satu sama lain, memulai proses pembentukan kristal yang akan terus membesar setiap harinya. Ini adalah kesalahan fatal yang paling dasar, namun paling sering dilakukan, yang membuat ginjal kita bekerja keras tanpa pelumas yang memadai. Bahaya kedua, yang sering luput dari perhatian, adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi oksalat, namun rendah kalsium, dalam waktu yang bersamaan. Oksalat adalah zat alami yang banyak ditemukan dalam sayuran hijau tua, seperti bayam, daun singkong, kacang-kacangan, dan juga teh kental, yang sering diminum lansia. Jika oksalat ini bertemu dengan kalsium di dalam ginjal, mereka akan berjodoh dan membentuk batu kalsium oksalat, yang merupakan jenis batu ginjal paling umum terjadi di Indonesia. Poin bahaya yang ketiga adalah konsumsi garam dapur atau natrium yang berlebihan, yang sering bersembunyi di balik makanan gurih, kerupuk, ikan asin, dan penyedap rasa. Garam yang berlebihan di dalam tubuh akan memaksa ginjal untuk membuang lebih banyak kalsium ke dalam urin, bukannya diserap kembali ke dalam tulang. Tingginya kadar kalsium di dalam urin inilah yang kemudian menjadi bahan baku utama pembentukan batu ginjal. Ibarat kita menyuplai semen dan pasir terus-menerus ke lokasi proyek pembangunan batu.
Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah gaya hidup kurang gerak atau imobilitas yang membuat metabolisme tubuh melambat dan penyerapan kalsium tulang terganggu. Ketika lansia hanya duduk atau berbaring seharian, kalsium akan lepas dari tulang dan masuk ke dalam aliran darah, lalu akhirnya bermuara di ginjal dan menumpuk di sana. Gerakan fisik yang aktif sebenarnya membantu menggoyangkan endopan-endopan kecil di ginjal agar tidak sempat menempel dan mengeras di satu tempat. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai dari kebiasaan kita sehari-hari, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan penghancur batu alami yang luar biasa ampuh. Solusi ini adalah kombinasi 3 bahan yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan medis yang terbukti, yaitu daun tempuyung, jeruk nipis, dan madu murni. Ketiga bahan ini bukanlah sekadar campuran asal-asalan, melainkan formula sinergis yang bekerja dari berbagai sisi untuk meluruhkan batu dan menyehatkan ginjal kembali. Bahan utama kita, sang bintang utama dalam ramuan ini, adalah daun tempuyung atau dalam bahasa Latin disebut Sonchus arvensis. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat tanaman ini tumbuh liar di sela-sela parit, di retakan dinding tembok tetangga, atau di pinggir jalan, dan menganggapnya sebagai gulma pengganggu. Padahal, daun tempuyung memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi yang mampu memecah ikatan kalsium karbonat pada batu ginjal, sehingga batu yang keras itu bisa rapuh dan terurai menjadi butiran pasir halus. Masyarakat kita sering menyebut tempuyung sebagai gempur batu karena kemampuannya yang melegenda dalam menghancurkan beta-beta di saluran kemih tanpa rasa sakit. Sifat diuretik atau peluruh kencing dari tempuyung juga sangat kuat, yang berfungsi untuk mendorong pekahan-pikahan batu tersebut agar segera keluar dari tubuh melalui aliran urin yang deras. Ini ibarat kita menyemprotkan air bertekanan tinggi ke gundukan pasir, agar gundukan tersebut buyar dan hanyut terbawa air. Bahan kedua adalah jeruk nipis, buah mungil yang kaya akan asam sitrat, zat alami yang menjadi musuh bebuyutan bagi pembentukan batu ginjal baru. Asam sitrat bekerja dengan cara melapisi kristal-kristal kecil di dalam ginjal, sehingga mereka tidak bisa saling menempel dan membesar menjadi batu. Selain itu, sitrat juga membantu menyeimbangkan pH atau tingkat keasaman urin, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi batu untuk tumbuh dan berkembang. Bahan ketiga adalah madu murni, cairan emas yang berfungsi sebagai antibiotik alami dan penyembuh luka yang sangat efektif. Ketika pasir atau batu kecil keluar melewati saluran kemih, seringkali terjadi goresan-goresan kecil yang menyebabkan rasa perih atau sedikit berdarah. Madu berperan untuk menyembuhkan luka lecet tersebut dengan cepat, mencegah terjadinya infeksi bakteri, dan memberikan efek menenangkan pada saluran kemih yang meradang. Lantas, bagaimana cara meracik ketiga bahan ajaib ini agar menjadi ramuan yang efektif, aman, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Langkah pertama, carilah daun tempuyung segar sebanyak 5-7 lembar, pilih yang daunnya lebar dan tidak dimakan ulat. Cuci bersih daun tersebut di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu jalanan dan kotoran tanah yang menempel. Pastikan benar-benar bersih, karena ini akan kita minum. Langkah kedua, siapkan panci perebus. Sebaiknya gunakan panci yang terbuat dari tanah liat, kaca, atau stainless steel. Dan hindari panci aluminium, karena bisa bereaksi dengan zat aktif tanaman. Masukkan daun tempuyung ke dalam panci, tambahkan 3 gelas air bersih, atau sekitar 600 ml air. Rebus dengan api sedang sampai mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan, sampai airnya menyusut menjadi tersisa sekitar 1,5 gelas saja. Proses perebusan yang perlahan ini sangat penting untuk memastikan seluruh zat aktif peluruh batu dari dalam daun tempuyung keluar sempurna dan larut ke dalam air. Setelah air menyusut dan berwarna kuning kehijauan pekat, matikan api dan biarkan ramuan tersebut mendingin hingga suhu hangat kuku. Jangan terburu-buru meminumnya saat masih panas mendidih, karena kita akan menambahkan bahan lain yang sensitif terhadap suhu tinggi. Langkah ketiga, setelah air rebusan tempuyung sudah hangat, saringlah ke dalam gelas bersih untuk memisahkan ampas daunnya. Kemudian, belah 1 buah jeruk nipis segar, peras airnya dan masukkan ke dalam gelas berisi air tempuyung tadi. Terakhir, tambahkan 1-2 sendok makan madu murni
untuk memberikan rasa manis sekaligus khasiat penyembuhan. Lalu, aduk hingga rata. Ramuan gempur batu alami ini siap dinikmati. Rasanya akan sedikit pahit khas jamu dari tempuyung, namun segar berkat jeruk nipis dan manis lembut dari madu. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan ini 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari sekitar 1 jam setelah sarapan, dan setengah gelas lagi di sore hari. Lakukan rutinitas ini dengan disiplin selama minimal 2 minggu berturut-turut untuk melihat hasil yang nyata. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dokter, apakah benar tanaman liar di tembok ini bisa menggantikan alat canggih di rumah sakit?" Salah satunya adalah Pak Salim, yang tadi saya ceritakan di awal. Beliau meminum ramuan ini dengan penuh harapan dan doa setiap harinya. Pada hari-hari pertama, beliau mengeluh frekuensi buang air kecilnya meningkat drastis. Namun saya jelaskan bahwa itu pertanda bagus karena ginjal sedang dikuras. Keajaiban terjadi pada hari ke-11, saat Pak Salim buang air kecil di pagi hari. Beliau merasakan ada sesuatu yang plong keluar dari saluran kencingnya disertai sedikit rasa nyut-nyutan. Ketika dilihat, ternyata ada buteren-buteren kecil seperti pasir kasar berwarna kekuningan di dasar kloset. Ketika beliau melakukan USG ulang 2 minggu kemudian, dokter radiologi terkejut karena batu yang tadinya berukuran 8 mm sudah pecah, dan sisanya tinggal serpihan kecil yang bisa keluar sendiri dengan banyak minum. Pak Salim sangat bersyukur dan bahagia karena terbebas dari ancaman operasi. Beliau kini menjadi duta kesehatan di kampungnya yang rajin mengingatkan teman-temannya untuk minum air putih. Selain meluruhkan batu ginjal, rutin mengonsumsi ramuan tempuyung ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa. Manfaat pertama adalah menurunkan tekanan darah tinggi, karena sifat tempuyung yang membuang kelebihan natrium lewat urin sangat membantu penderita hipertensi. Manfaat kedua adalah meredakan peradangan dan pembengkakan pada tubuh, termasuk bengkak pada kaki yang sering dialami lansia karena retensi cairan. Tempuyung membantu mengeluarkan cairan berlebih yang tertahan di jaringan tubuh, membuat kaki terasa lebih ringan dan tidak bengkak lagi. Manfaat ketiga adalah membantu mengatasi asam urat, karena tempuyung juga efektif menghambat enzim yang memproduksi asam urat berlebih dalam tubuh. Manfaat keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan vitalitas. Berkat kandungan antioksidan tinggi dalam jeruk nipis dan nutrisi lengkap dalam madu, Bapak dan Ibu akan merasa tubuh lebih segar, tidak mudah lelah, dan jarang terkena flu atau batuk pilek. Manfaat kelima adalah melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar, karena kombinasi herbal ini juga bekerja membersihkan raken-raken di usus. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat sakit mah akut, gastritis, atau asam lambung berlebih, hati-hati dengan jeruk nipis. Pastikan perut sudah terisi makanan sebelum minum ramuan ini, atau kurangi takaran jeruk nipisnya menjadi separuh saja, agar tidak perih di lambung. Peringatan kedua, bagi penderita tekanan darah rendah atau hipotensi, perlu waspada karena tempuyung memiliki efek menurunkan tensi yang cukup kuat. Jika setelah minum ramuan ini, Bapak dan Ibu merasa pusing, berkunang-kunang, atau lemas, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Peringatan ketiga, tempuyung memiliki sifat dingin. Jadi, bagi lansia yang mudah masuk angin atau sering merasa kedinginan, sebaiknya tambahkan sedikit irisan jahe ke dalam rebusan untuk menyeimbangkan suhunya. Peringatan keempat, selama menjalani terapi herbal ini, Bapak dan Ibu wajib meningkatkan asupan air putih harian, minimal 2,5 hingga 3 liter per hari. Ramuan tempuyung bekerja memecah batu, namun air putihlah yang bertugas sebagai kendaraan untuk mengangkut pecahan batu tersebut keluar tubuh. Tanpa air putih yang cukup, pecahan batu bisa tersangkut di tengah jalan dan menimbulkan nyeri baru yang tidak diinginkan. Peringatan kelima, jika batu ginjal Bapak dan Ibu sudah berukuran sangat besar, lebih dari 2 cm, atau menyebabkan demam tinggi, menggigil, dan kencing berdarah hebat terus-menerus, segera ke rumah sakit. Herbal ini sangat efektif untuk batu ukuran kecil hingga sedang. Namun, untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, tindakan medis modern tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditunda.
Selain meminum ramuan ini, ada satu lagi tips fisik sederhana, namun sangat penting, yang ingin saya bagikan untuk membantu proses keluarnya batu. Cobalah untuk melakukan gerakan jinjit dan hentakan tumit secara perlahan, namun tegas ke lantai. Lakukan berulang-ulang selama 5-10 menit, setiap pagi dan sore. Getaran dari hentakan tumit ini akan merambat ke atas dan membantu menggoyangkan posisi batu atau pasir yang tersangkut agar turun mengikuti gaya gravitasi menuju pintu keluar. Saya juga ingin mengingatkan tentang pentingnya mengelola stres dan menjaga pikiran tetap positif selama proses penyembuhan ini. Ketegangan pikiran bisa membuat otot-otot saluran kemih menjadi kaku dan menyempit, sehingga mempersulit keluarnya batu ginjal. Maka dari itu, perbanyaklah senyum, berzikir, atau melakukan hobi yang menyenangkan agar tubuh menjadi rileks dan saluran-saluran dalam tubuh melebar dengan alami. Dukungan dari keluarga, anak, dan cucu juga memegang peranan vital dalam keberhasilan terapi alami ini. Mintalah tolong kepada anak atau cucu untuk membantu mencarikan daun tempuyung atau merebuskan ramuan ini setiap hari sebagai bentuk bakti mereka. Suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang akan memicu hormon kesembuhan dalam tubuh bapak dan ibu, membuat proses peluruhan batu berjalan lebih cepat dan nyaman. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Batu ginjal memang menakutkan, tetapi ia bukanlah akhir dari segalanya, dan tidak selalu harus berakhir di meja operasi. Jika kita mau berikhtiar, alam telah menyediakan tempuyung, jeruk nipis, dan madu sebagai tentara pembasmi batu yang murah meriah, namun memiliki kekuatan dahsyat atas izin Tuhan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus menahan sakit pinggang dan cemas memikirkan operasi? Atau mulai melangkah ke kebun mencari daun tempuyung? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan ikhtiar alami ini. Demi kesehatan ginjal yang prima dan masa tua yang bebas dari rasa sakit, satu gelas ramuan sederhana ini bisa menjadi kunci kebebasan bapak dan ibu untuk kembali beraktivitas dengan ceria bersama keluarga. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu berharga warisan leluhur ini berhenti di bapak dan ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi seseorang yang sedang menangis kesakitan karena batu ginjal. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat dan harapan kesembuhan bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit kepala dan pusing yang sering menyerang lansia tanpa harus minum obat warung terus-menerus. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditanggu-tanggu oleh para lansia yang sering merasa keliengan. Jadi pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan ginjal yang bersih seperti baru lagi. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu berharga yang telah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan bagi kita semua. Akhir kata, sayangi ginjalmu, minum air yang cukup, dan nikmati hidup sehat tanpa batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.